Apa yang terjadi, Paman Eje? Kita hanya baru berpisah selama kurang lebih 1 bulan. Dan kau telah banyak berubah. Bukankah kau seorang yang perfeksionis? Lalu ada apa ini? Kamarmu berantakan dan begitu juga dengan hidupmu. Kenapa aku merasa kau tidak peduli lagi pada apapun sekarang? Saat ini aku sibuk dengan pekerjaanku. Itu sebabnya kamarku jadi berantakan. Jangan mengambil kesimpulan yang terlalu cepat. Jadi kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Gudan. Gudan! Kau ini sudah gila ya? Bagaimana kalau terluka? Lalu, kenapa kau biarkan aku jatuh hari itu? Kenapa kau pura-pura peduli sekarang? Kenapa kau berpura-pura cinta? Kau memegang tanganku dan berjanji padaku bahwa kau tidak akan pernah meninggalkanku. Apa? Apa yang terjadi? Bahkan hari ini kau tidak membiarkanku terluka. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Aku tidak punya waktu untuk semua ini. Jadi tolong, tinggalkan aku sendiri. Kau mau kemana? Kau harus mendengarkan aku dan juga menjawabku, Paman Eje. Kenapa aku harus menjawabmu, Gudan? Kau tidak punya hak untuk melarangku melakukan apapun yang aku suka. Aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak punya jawaban. Kau memegang tanganku dan berjanji padaku. Kau tidak akan pernah meninggalkanku. Apa yang terjadi? Kenapa kau membiarkanku jatuh dari tempat setinggi itu, Paman Eje? Kembalinya Ibu Gudan adalah keajaiban yang sangat luar biasa, Nenek. Nenek, banyak yang sudah berubah di rumah ini dalam waktu 1 bulan. Lalu bagaimana? Bagaimana kita menjelaskan soal itu semuanya kepada Ibu Gudan, Nek? Katakanlah. Kak Durga, bagaimana kalau kita tidak usah memberitahu ibu tentang itu? Laksmi, apa yang kau bicarakan? Apa kau pikir kau bisa merahasiakan kebenaran dari Ibu Gudan? Kau dan aku tidak akan mungkin bisa merahasiakan kebenaran darinya. Aku tahu kita semua benar-benar ingin menyelamatkan Ibu Gudan. Tapi menyembunyikan kebenaran darinya tidak ada gunanya. Kita harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Kau benar. Gudan adalah bagian keluarga ini. Kita harus mengatakan yang sebenarnya. Aku minta kau datang ke rumah. Kau memintaku untuk menghindari hal-hal kecil. Bukankah memasak itu penting bagimu? Kau adalah koki terbaik di India. Apa kau lupa juga dalam sebulan ini? Apa yang aku simpulkan dari semua ini? Aku cenderung makan berlebih saat aku stres. Dan kau tidak bisa fokus saat kau stres, Paman Eje. Kau membuat kesalahan saat memasak. Apa aku benar? Aku tidak peduli apakah kau benar atau salah. Jawabanku tetap sama. Tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Sama sekali tidak ada. Kau mengerti?
Kau tidak bisa menghindar begitu saja. Kau harus menjawab pertanyaanku, Paman Eje. Kau berhutang penjelasan padaku, karena ini tentang hidupku. Dan kau adalah bagian dari hidupku. Tapi hari itu kau sama sekali tidak berpikir 2 kali sebelum menembakku. Aku punya hak untuk menuntut jawaban. Dan kau bertanggung jawab padaku. Demi keterampilan kulinermu, tolong jangan berbohong padaku. Katakan padaku apa yang sebenarnya. Katakan padaku kenapa kau lakukan itu. Apa yang mendorongmu untuk menembak istrimu sendiri, Paman Eje? Bagaimana kau bisa melupakan momen spesial yang kita habiskan? Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya aku menembakmu, ya aku menembakmu. Dan aku biarkan kau jatuh ke lembah. Aku tidak menyelamatkanmu, aku melanggar semua janji. Kau senangkan sekarang, kau puaskan sekarang. Apa kau sudah mendapatkan jawabanmu? Tapi kenapa? Karena aku membencimu, aku membencimu. Sejak kau datang ke dalam hidupku, semuanya telah berubah, semuanya berubah. Selama ini kau telah mengatur hidupku, aku tidak bisa diatur seperti itu. Kehadiranmu mencikikku, itulah mengapa aku mencoba membunuhmu, oke? Itu dia, itulah yang sebenarnya. Itu tidak benar. Kau berbohong, kau mungkin marah, tapi itu tidak mengubah kebenaran. Tunggu sebentar, ikut denganku. Hari ini aku akan mendapatkan kebenaran darimu. Aku memintamu untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi kau keras kepala. Kau tidak mengerti, kan? Bukankah kau membenciku? Dari wajahmu, jelas terbukti kalau kau mencintaiku bahkan sampai detik ini, Paman Eje. Katakan padaku yang sebenarnya. Kalau tidak, aku akan mengorbankan hidupku di sini. Katakan yang sebenarnya, atau kau akan melihatku bunuh diri di sini. Aku masih hidup meski jauh dari ketinggian hanya karena aku pantas mendapat jawaban. Kau harus menjawab pertanyaanku sekarang. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu menjawabku. Aku bertahan hidup hanya untuk mendapatkan jawaban darimu. Kau tidak akan diam sampai kau dapat jawabannya. Dan kau tidak percaya padaku, kan? Ayo, kita berdua bunuh diri dan mengakhiri masalah ini. Ayo, ayo, lakukan. Jangan berpikir kalau aku menjadi lemah. Aku masih kuat seperti biasanya. Jadi ingatlah, ancaman kosongmu tidak akan pernah membuatku takut, Gudan. Aku sama sekali tidak pernah mencintaimu ataupun terikat padamu. Aku membencimu, dan sebaiknya kau terbiasa dengan itu, oke? Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya yang kau inginkan, Gudan. Karena jika aku mengatakan yang sebenarnya, dunia kita akan terbalik, Gudan. Dan kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Tidak peduli seberapa keras kau mencoba menyembunyikannya. Aku pasti akan melawannya, Paman Eje. Gudan, kau baik-baik saja? Kenapa kau meninggalkan ayah sendiri, sayang? Kau tahu sayang, kami benar-benar hancur. Tanpamu kami menjadi kesepian. Ayah. Aku sudah kembali. Aku tidak akan pernah meninggalkan ayah sendirian. Gudan, kau tidak tahu apa yang ayah alami dalam 1 bulan ini. Ayah mohon, jangan pernah tinggalkan ayah lagi, Gudan. Ayah tidak akan bisa hidup tanpamu. Aku tahu, Ayah. Aku memahami cinta dan perhatian ayah untukku. Kalian tidak mengajak Chutki. Laksmi, aku sudah bilang padamu kan, kita harus mengatakan yang sebenarnya pada Ibu Gudan. Apa yang akan terjadi sekarang? Gudan, dia... Kenapa? Kenapa tidak mengajaknya? Gudan, begini, Revati. Sekarang dia tidak tinggal bersama kami. Lalu, dia tinggal di mana, Ayah?
Memang benar, dia tinggal bersama kami di kediaman Jindal. Nenek, apakah dia sangat merindukanku sehingga dia pindah ke sini setelah aku pergi? Terima kasih banyak, Nenek. Karena Nenek sudah mendukung Chutki. Saat aku tidak ada, Nenek ada di sana untuk menjaganya. Terima kasih. Tolong panggil dia. Sudah lama sekali aku tidak pulang, kan? Biar aku panggil sendiri. Chutki! Chutki! Kenapa dia tidak mendengarku? Ibu, dia sedang pergi ke kuil. Dia akan kembali sebentar lagi. Chutki, hati-hati. Bagaimana kabarmu? Gudan, kau kembali. Iya, Chutki. Aku mau tanya, apa kau sangat merindukanku? Sehingga kau pindah ke rumah ini? Iya, Gudan. Aku sangat merindukanmu. Aku pindah ke sini setelah kau pergi. Tapi itu bukan karena aku merindukanmu. Lalu? Alasannya adalah hal lain. Apa itu? Katakan alasannya. Kalung pernikahan dan tanda merah ini. Apa kau sudah menikah? Iya, Gudan. Dengan siapa? Kalau kau sudah menikah, kenapa tinggal di kediaman Jindal? Kenapa tidak di tempatmu? Gudan, setelah menikah, seorang istri harus tinggal dengan suaminya, kan? Iya, tapi di keluarga Jindal, siapa yang menjadi suamimu? Aku adalah suami Revati. Gudan, sekarang adikmu Chutki adalah istriku dan dia adalah istriku yang sah. Sekarang kau bukan hanya ibu mertuaku saja, tapi juga kakak iparku. Kenalkan, ini istriku, Nyonya Revati Parv Singh. Sekarang kita telah berbagi satu hubungan lagi. Aku juga saudara iparmu. Sudah cepat, beri kami berkahmu. Menjauh dariku. Chutki, omong kosong apa ini? Kau menikah dengan pria ini meskipun kau tahu kebenaran tentangnya?
Omong kosong apa yang dia bicarakan, Jutki? Aku harap kamu tidak tertipu oleh penampilannya. Kejahatan yang telah dia lakukan sama sekali tidak bisa diampuni, Jutki. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Katakan padaku bahwa ini semua bohong. Dengar Gudan, aku sudah dihukum karena kesalahanku. Cinta dari adikmu Revati telah mengubahku. Aku sudah benar-benar berubah. Dan sekarang ini, tidak ada hal lain lagi dalam hidupku sepenting Revati. Dan Revati... Jangan berani-berani menyebut nama adikku. Kau lebih baik tetap diam. Kalau kau mengucapkan sepatah kata lagi akan kubunuh kau ya. Gudan, amarahmu bisa dibenarkan. Tapi Parv sudah berubah. Tolong percayalah padaku. Itu benar. Apa benar, Jutki? Bahwa kau menikah dengannya? Baiklah. Aku akan melepas kalung pernikahanmu dan mengakhiri pernikahan ini. Gudan, aku mohon, tolong jangan lakukan ini. Jangan merendahkan pernikahanku. Jangan melakukan hal seperti itu. Jangan putuskan kalungnya. Aku mohon padamu, tolong. Hentikan, Gudan. Bangunlah. Kau tidak bisa memutuskan kalung pernikahanku atau menyangkal fakta bahwa aku menikah dengannya. Aku sudah menikah dengan Parv. Dia adalah suamiku. Setelah kematian Anggat, Parvlah yang mendukungku. Aku sudah kehilangan keinginan untuk hidup. Dia memberiku kesempatan. Dia menikahiku. Gudan, percayalah. Parv sudah berubah. Dia sudah memperbaiki sikapnya. Apa yang kau katakan, Jutki? Orang seperti dia tidak akan pernah bisa berubah. Dia memanfaatkanmu. Kau tidak mengerti soal itu. Nenek tahu kalau dia naif kan? Kenapa nenek membiarkan dia membuat kesalahan besar? Hidup Jutki itu hancur, Nek. Dan kalian semua menyaksikan itu terjadi seperti penonton bisu. Durga, aku sudah memberimu tanggung jawab pada keluarga ini, bukan? Lalu kenapa kau membedakan keluarga Jindal dan juga keluargaku? Apa kau tidak menganggap keluargaku sebagai keluargamu juga? Kau membuat adikku Jutki menikah dengan iblis ini. Kau tidak melakukan apapun melihat ini semua. Kenapa? Kenapa, Durga? Karena itu keputusan Eji. Paman Eje. Iya, Ibu. Eje memberikan persetujuannya. Dia yakin kalau Parv sudah berubah. Dia sudah berubah. Katakan padaku, kalau Eje sudah setuju, bagaimana kami bisa menolak? Kemarahanmu sangat beralasan, Gudan. Kami mencintai Revati seperti halnya dirimu. Aksat mengatakan menikahkan Parv dan Revati adalah sebuah keputusan yang tepat. Dan kau membuat mereka menikah. Paman Eje bukanlah Tuhan, Nenek. Dia juga bukan hakim yang bisa memutuskan semua ini. Kalian semua menerima keputusannya. Dia adalah iblis, bukan manusia. Dan iblis tidak akan pernah bisa berubah. Mereka hanya bisa berpura-pura. Itu dia berpura-pura. Dia berpura-pura menjadi pria yang baik. Dengarkan aku baik-baik, Parv. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan menerima pernikahan ini. Kau mengerti itu? Aku juga tidak akan membiarkan keluargaku menerimanya. Kalau kau memaksa kami, maka aku akan memastikan bahwa reputasimu akan hancur. Aku tidak akan mengulangi kata-kataku. Kau camkan semua ini. Aku ingin tahu kenapa Paman Eje bisa mempercayai Parv begitu saja. Bagaimana bisa dia membiarkan adikku menikah dengan dia? Apa itu? Sebuah foto. Aku bisa melihat itu. Kenapa itu ada di dindingku? Aku menggantungkan gambar di dinding ini untuk mengingatkanmu bahwa ini adalah keluarga istrimu. Kau berjanji padaku kau akan menganggap mereka sebagai keluargamu dan memastikan kesejahteraan dan keamanan mereka.
Aku tidak tahu kenapa, tapi keputusanmu membuatku merasa bahwa kau telah menjadi pelupa. Aku masih Gudan Aksat Jindal. Aku akan membantumu mengingat semuanya. Bukankah kau memintaku untuk yakin? Tapi ternyata, apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Kau bicara omong kosong, Gudan. Aku sudah tidak punya waktu atau kesabaran untuk mendengar omong kosongmu itu. Oke? Terima kasih. Tidak ada yang punya waktu, Paman Eje. Bahkan Perdana Menteri juga begitu. Tapi dia masih terus berjuang untuk kesejahteraan semua orang. Katakan padaku, kapan kau akan meluangkan waktu untuk mengubah kehidupan keluarga aku menjadi lebih baik? Kau harus menjawabku sekarang. Karena ini mengenai keluargaku. Dan ini tentang adikku. Semuanya terjadi dengan persetujuan adikmu itu. Dan kau membiarkan itu terjadi, Paman Eje. Kau membuat adikku menikah dengan pria jahat seperti Parv itu. Kau tahu kebenaran tentang dia, kan? Kau tahu semuanya. Dia lugu, dan kau lebih tua darinya. Kau bisa menghentikannya. Aku sama sekali tidak peduli dengan keluargamu. Aku sangat membencimu. Apakah kau pikir aku akan membuang waktuku untuk mengurus keluargamu itu? Lihat, ini foto keluargamu. Kau bisa menyimpannya. Simpan saja bersamamu. Ketika Ibu Gudan melihat Revati dan Parv, Ibu Gudan pasti sangat terluka. Inilah yang aku takuti, Laksmi. Laksmi, apa kau tahu? Mungkin saja Ibu Gudan benar. Dan kita semua salah. Mungkin Parv memang benar-benar belum berubah. Revati, ikut denganku. Duduk. Ayo duduk. Sudahlah, duduk. Apa yang terjadi, Parv? Ada apa? Aku ingin memberitahu. Ini dia. Aku mendapatkan tilak ini dari sebuah kuil. Ini memiliki berkat dewa. Ini kuberikan untukmu. Pakailah. Ada apa, Revati? Apa kau memikirkan ibumu? Dengar, kau perlu memberinya waktu. Seiring berjalannya waktu, dia akan menerima hubungan kita. Dia akan menerima cinta kita dan menerima aku yang sudah berubah sekarang ini. Aku yakin, Revati. Tenanglah. Ada apa? Seperti yang kukatakan, semua akan baik-baik saja. Aku berjanji padamu. Kau percaya padaku, kan? Parv. Parv, aku harus bicara pada Gudan. Silakan. Sebentar ya. Pergilah. Kak Durga, sepertinya Parv sudah berubah. Kau lihat kan? Parv membawakan tilak untuk Revati dari kuil dengan penuh cinta. Dia menjaganya. Kak Durga, orang kan bisa berubah. Kita berdua juga. Yang terpenting, Eje yakin kalau Parv sudah berubah. Eje tidak akan ambil resiko kalau menyangkut keluarga ibu. Dia mencintai mereka lebih dari dirinya. Jika kita melakukannya berdua, kita bisa menyelesaikannya dengan cepat tanpa banyak usaha. Kenapa kau melakukan ini, Chutki? Gudan, apa kau ingat? Saat seseorang bertengkar denganku atau menyakitiku saat kita masih kecil, kau akan berdiri di sisiku, kan? Dan entah kenapa,
Kau selalu berhasil membuatku tersenyum. Kau tahu aku tidak bisa melihatmu kesakitan. Lalu kenapa kau melakukan ini? Kau tahu kebenaran tentang Parv kan? Aku tidak percaya pada Parv. Gudan, kau tidak membiarkan aku selesai bicara. Kau selalu berdiri di sisiku. Tapi saat aku sangat membutuhkanmu, kau tidak bersamaku. Tidak ada yang bersamaku. Aku selalu sendirian. Setelah kematian Anggat, aku tidak hanya diliputi kesedihan, tapi juga patah hati. Parv datang ke hidupku dan membantuku mengatasi kesedihan, dan dia membuatku tersenyum lagi. Kebahagiaanku terletak bersama Parv. Apa kau tidak bahagia untukku? Ada apa denganmu, Chutki? Kenapa kau tidak bisa melihat kebenaran tentang Parv? Apa kau tidak mengerti bahwa dia memanfaatkanmu? Parv lah yang mencoba membunuh keluarga kita. Chutki, kau jatuh cinta padanya. Cintamu telah membutakanmu untuk melihat kebenaran. Kenapa, Chutki? Kau mengorbankan semua perjuangan kita selama ini. Kebencianmu padanya sudah membutakanmu dari kebenaran, Gudan. Aku akan terus berusaha untuk membuatmu mengerti sampai kau mempercayaiku. Aku tidak akan pernah bisa menerima pria menjijikkan itu sebagai suamimu. Gudan, gambar ini tercabik-cabik. Meskipun ada celah di sini, kita bisa menyatukan potongan-potongan itu. Aku yakin, cepat atau lambat, kau akan bisa melihat kebenarannya. Kau akan sadar bahwa dia sudah berubah. Bagaimana cara meyakinkanmu, Chutki, bahwa Parv tidak akan pernah bisa berubah? Aku akan mencari tahu rahasia yang disembunyikan Paman Eji dariku bagaimanapun caranya. Aku akan mencari tahu kenapa itu terjadi dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Aku tidak akan biarkan hidupmu hancur. Nyonya Gudan Aksat Jindal, silakan keluar. Ya, Inspektur. Nyonya Jindal, aku ingin menanyakan beberapa hal jika Anda tidak keberatan. Tentu. Anda mengatakan Anda terpleset dan jatuh ke lembah. Tetapi perkembangan baru dalam kasus ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Perkembangan baru? Apa maksudmu? Kami menemukan saksi saat melakukan penyelidikan. Dan dia ingin mengatakan sesuatu. Suruh dia masuk. Bawa dia masuk. Katakan pada kami dengan jelas apa yang Anda lihat malam itu. Inspektur, aku seorang penjaga. Aku pulang ke rumah setelah tugasku malam itu. Dan aku melihat pria itu menembak wanita ini. Kemudian dia jatuh ke lembah. Apa yang kau bicarakan? Mana mungkin Aksat menembak Gudan? Bagaimana bisa kau menuduhnya tanpa bukti? Kenapa kami harus percaya kau ada di sana malam itu? Tolong tenang. Apa Anda yakin malam itu pria ini yang menembaknya? Iya, Inspektur. Aku melihat bagaimana dia tanpa ampun menembak wanita ini. Ini semua omong kosong. Gudan waktu itu terpleset, kemudian jatuh dari tebing. Aku tahu kalau Aksat sangat mencintai Gudan. Apalagi dia suaminya. Untuk apa dia menembaknya? Dengar, Nyonya. Kami memahami perasaan Anda, tapi dia adalah saksi dalam kasus ini.
kami tidak bisa mengabaikan kesaksiannya. Nyonya Gudan, apa dia mengatakan yang sebenarnya? Apakah Aksat Jindal menembak Anda? Tidak, Inspektur. Bagaimana mungkin Paman Eje menembakku? Aku yakin sekali bahwa orang itu salah melihat. Dan saat itu sudah larut malam. Malam itu gelap sekali. Mungkin dia mengira itu adalah sebuah tembakan. Pikirkan tentang itu, Inspektur. Bagaimana seseorang bisa selamat dari luka tembak dan terjatuh dari ketinggian yang begitu tinggi? Terima kasih, Tuan, karena sudah memperhatikanku. Zaman sekarang ini orang yang kau anggap keluargamu cenderung meninggalkanmu. Namun kau datang untuk membantuku. Meskipun kau adalah orang asing yang tidak mengenalku. Tapi aku minta maaf sekali. Aku pikir itu adalah kesalahpahaman. Aku tahu bahwa kau adalah orang yang jujur. Tapi seluruh Indore tahu betapa Paman Eji sangat mencintaiku. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku berkali-kali. Dia telah menyelamatkan keluargaku juga. Tapi kau merasa bahwa Paman Eje, pria yang sangat mencintai aku ini, tega menembakku. Inspektur, ini hanya kesalahpahaman. Baik, Nyonya. Jika ini pernyataan Anda, kami akan segera menutup kasus ini. Saya minta maaf, Tuan Jindal. Kami akan pergi. Aku menyelamatkanmu agar tidak masuk penjara. Kau tetap tidak mau memberitahukan tentang kebenaran ini? Aku sudah mengatakan yang sebenarnya, Gudan. Jika kau tidak percaya itu masalahmu, bukan masalahku. Kebenaran bahwa kau membenciku? Ya, aku membencimu. Aku melakukannya karena kebencian. Aku menembakmu. Kau bebas menceritakan pada siapapun. Aku tidak peduli jika kau mengadukannya ke polisi. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Dan kau tidak perlu menyelamatkan seorang penjahat, benar kan? Kau bukan penjahat. Kau adalah suamiku. Seorang penjahat melakukan kejahatan dengan sengaja. Dan aku tahu betul kau melakukannya karena paksaan. Kalau tidak, aku tidak akan membantumu bahkan jika kau adalah suamiku. Jika kau telah mengambil keputusan, aku tidak bisa membantumu, Gudan. Aku yakin kau telah menyadari kebenarannya setelah kau berhenti berpikir berlebihan. Asal kau tahu, aku membencimu, Gudan. Dan aku melakukannya atas kemauanku sendiri. Kau membenciku, bukan? Kenapa kau tidak melihat ke dalam mataku dan katakan bahwa kau membenciku? Aku bisa mengatakannya ratusan kali. Aku membencimu, Gudan. Lupakan ratusan kali, katakan saja 10 kali. Baik. Aku benci padamu. 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 Aku tidak bisa menjadi bagian dari permainan kekanak-kanakanmu lagi. Aku tidak perlu membuktikan apapun padamu, oke? Aku membencimu. Matikan lampunya, aku ingin tidur. Kalau kau ingat, aku juga tidak bisa mengatakannya 10 kali. Tatap mataku dan katakan 10 kali bahwa kau tidak mencintaiku. Aku tidak mencintaimu. Karena itu adalah amarahku, bukan kebencianku. Cintaku padamu tidak akan pernah bisa berkurang. Tidak bisa. Dan aku bisa merasakan kau hanya berpura-pura benci karena terpaksa.
Kenapa kau tidak memberitahuku alasannya? Siapa yang memaksamu untuk menyembunyikan kebenaran? Siapa yang telah melakukan ini semua? Apa kau sudah gila? Eh? Kau gila ya? Apa yang kau... Kemana Paman Eje pergi? Kemana dia tengah malam begini? Omong kosong apa ini? Apa yang kau... Kau menyerang Gudan walaupun aku sudah peringatkan. Kau ini sudah gila ya? Sekarang dengarkan aku baik-baik. Tidak ada bahaya yang akan menimpa Gudan. Dia bangun dan keluar selarut ini. Lalu dia kembali dan pergi lagi dengan membawa kunci mobil. Karena kau menolak untuk menjawab pertanyaanku, Paman Eje, aku akan menemukan jawabannya sendiri. Pak, tunggu. Berhenti. Tolong ikuti mobil itu. Ayo jalan. Ayo pergi, kenapa kau menatapku? Aku bukan pencuri atau polisi. Aku ini istrinya. Aku ingin mencari tahu apa yang dilakukan. Ayolah, Pak. Berhenti menatapku seperti itu. Ayo jalan dan ikuti mobil itu. Cepat. Dengan siapa dia bicara?